Seri 9 Bukek Xiansu. Kisah sepasang Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 54. Sebuah tangan yang halus memegang lengannya. Dia menoleh dan kiranya Shanti Dewi yang memegang lengannya. Putri itu lalu menariknya perlahan-lahan dan pergi dari situ selagi semua orang terpesona oleh peristiwa aneh tadi. Kau terluka parah, sebaiknya kita menyingkir dari tempat berbahaya ini, Tek Hoat menggeleng kepala. Aku harus melawan, aku harus melindungimu. Akan tetapi Shanti Dewi memaksanya pergi, setengah menyeretnya dan keduanya lalu menyelinap ke dalam hutan yang lebih lebat. Sementara itu, melihat Durganini makin lama makin hebat bergulingan, kakek bongkok itu mengangkat tangan ke atas. Sadarlah semua, bangkitlah, dan lenyaplah semua kekuatan gelap. Aneh. Mereka yang bergulingan di atas tanah, termasuk Durganini, menjadi terkejut, sadar dan terheran-heran, lalu Durganini bangkit dengan napas terengah-engah dan wajah pucat. Kini dia memandang kepada kakek bongkok itu dengan sinar mata ketakutan karena dia maklum bahwa kakek itu adalah seorang yang sakti luar biasa. Siapa yang pernah bertemu dengan muridku? Harap katakan, di mana muridku? Apakah ada yang melihatnya? Dia berusia kira-kira 25 tahun, pemuda yang bertubuh tinggi besar, wajahnya tampan dan gagah, matanya tajam seperti mata naga, sikapnya gagah seperti seekor singa, namanya Kok Chu. Siapakah yang pernah bertemu dengan dia? Si Tian Hoatsu dan Durganini menggeleng kepala dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang pemuda murid kakek bongkok itu. Si Tian Hoatsu cepat memberi hormat dan bertanya dengan suara tergetar penuh kagum. Kalau saya tidak keliru sangka, Lo Qianwei ini adalah yang mulia dewa bongkok dari istana gurun pasir. Kakek bongkok itu menghela napas dan menggerakkan tangannya, seolah-olah tidak mempedulikan kata-kata itu. Si Tian Hoatsu, Durganini dan Tambolon, apakah kalian pernah bertemu dengan muridku Kok Chu itu? Tiga orang itu terkejut bukan main. Selama hidup mereka, baru sekarang mereka bertemu dengan kakek tua renta itu, akan tetapi kakek ini begitu saja menyebut mereka seolah-olah sudah lama mengenal mereka. Otomatis mereka menggeleng kepala karena memang mereka belum pernah bertemu dengan pemuda yang dimaksudkan kakek itu. Sudahlah, aku mencari di tempat lain, kata kakek itu dan sekali berkelebat dia sudah lenyap. Selagi semua orang tertegun dan melongo, tiba-tiba terdengar sorak-sorai dan dari jauh di atas bukit tampaklah debu mengepul tinggi dan datang sebuah pasukan besar dari barat yang jumlahnya tentu tidak kurang dari 100 orang. Tambolon belum dapat mengenal pasukan itu, maka dia sudah berteriak lagi. Serbu! Dan pertandingan pun mulai lagi. Sungguh mereka ini seperti serigala-serigala yang haus darah dan tadi pertempuran terganggu sebentar karena munculnya kakek bongkok luar biasa itu. Durganini kembali menyerang si Tian Hoatsu seperti sikap seorang istri galak yang mencemburui suaminya, tak pernah mau sudah menyerang. Karena dikeroyok dua oleh bekas istrinya dan Tambolon, sedangkan Tek Hoat sudah tidak ada lagi untuk membantunya, kakek ini tentu saja kembali terdesak hebat dan kewalahan. Akan tetapi tak lama kemudian pasukan itu tiba dan bersoraklah pihak rombongan perwira Jain karena ternyata bahwa pasukan itu adalah pasukan dari Bhutan yang dikirim oleh rajanya untuk menyusul perwira Jain yang belum ada kabarnya dalam mencari putri raja. Tentu saja pertempuran menjadi berubah keadaannya dan terpaksa Tambolon membujuk gurunya untuk lari menyingkir karena menghadapi pasukan pilihan dari Bhutan yang terlatih baik dan yang jumlahnya jauh lebih besar itu, tentu saja dia dan anak buahnya kewalahan dan terancam bahaya kemusnahan. Maka berlarilah mereka, meninggalkan para korban di antara anak buah Raja Liar Tambolon. Sementara itu, Shanti Dewi yang dulu sudah berpengalaman ketika menemani Gak Bun Beng yang juga menderita sakit payah, kini setengah menyeret tubuh Tek Hoat yang hampir pingsan itu. Akhirnya, karena tenaganya habis dan napasnya terengah-engah, Shanti Dewi berhenti di belakang semak-semak yang rimbun. "Ai, kau terluka lagi," katanya sambil menggunakan sapu tangannya menyeka darah yang mengucur dari luka di leher dan pundak Tek Hoat yang pecah kembali. "Shanti, putri, saya harus membantu teman-teman menghadapi mereka." Tek Hoat bangkit akan tetapi terhuyung. Tidak. Apakah kau mau bunuh diri? Tidak, aku melarang kau pergi. Aku melarang. Shanti Dewi memegangi lengannya erat-erat. Tek Hoat membalik dan menghadapi putri itu, memandang dengan mata terbelalak. Paduka peduli apa kalau saya mati? Shanti Dewi mengerutkan alisnya. Ang Tek Hoat,
Kau sudah berkali-kali menolong aku dan menyelamatkan aku dengan pengorbanan dirimu, dan kau masih bertanya aku peduli apa? Kau anggap aku ini orang apa? Orang yang tidak mengenal budi? Kau terluka, biar aku merawat lukamu. Paduka, kau merawat lukaku? Tubuh Tek Hoat menjadi lemas, kepalanya pening kembali sehingga bicaranya tidak karuan lagi dan dia menurut saja ketika ditarik turun dan disuruh rebah di atas rumput. Luka-lukamu luka yang pernah berada di kereta. Harus dicuci bersih, sayang obat-obat untuk kuterima dari Jenderal kau sebagai bekal, aku mempunyai obat seperti itu. Tek Hoat dengan mata masih terpejam meraba saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah bungkusan. Gunakan obat bubuk ini, dadaku. Kenapa dadamu? Kenapa? Shanti Dewi meraba-raba dan membuka kancing baju pemuda itu untuk memeriksa. Alangkah kagetnya ketika melihat kulit dada yang putih itu tampak tanda biru bekas pukulan sedangkan ketika dia mencuci luka di leher dan pundak bekas cakaran kuku Durganini, luka-luka itu kelihatan kehitaman. Ah, kau terluka parah? Dia berseru penuh kekhawatiran. Tidak mengapa, harap Paduka cepat kembali ke sana, biarlah saya mengurus diri sendiri. Tek Hoat. Tiba-tiba Shanti Dewi berkata dengan nada suara agak keras. Mengapa kau begini angkuh? Tek Hoat memandang dengan mata terbelalak. Saya? Angkuh? Engkau terluka parah dan perlu ditolong, mengapa engkau seolah-olah menolak pertolonganku? Engkau benar-benar mengusirku agar kembali ke sana, agar tertawan oleh Tambolon? Ah, tidak, jangan Paduka salah sangka. Engkau sungguh memuakkan perutku. Shanti Dewi bangkit berdiri dan membelakangi Tek Hoat. Pemuda ini menjadi bengong dan dia bangkit duduk, memandangi tubuh belakang Shanti Dewi. Dia benar-benar tidak mengerti harus berkata dan berbuat apa. Sikap wanita ini membingungkannya, dan dia tidak dapat menyelaminya. Ketika dia melihat pundak putri itu berguncang perlahan, dia terkejut. Putri itu menangis. Tentu merasa tersinggung dan sakit hatinya, pantas dia dikatakan memuakkan dan memuakkan perut. Ah, Putri Shanti Dewi, harap Paduka sudi mengampuni saya sungguh tidak tahu terima kasih, saya memang membutuhkan bantuan dan Paduka demikian rela membantu, akan tetapi saya keras kepala, sombong dan memuakkan perut, maafkan saya, dengan kaku dia lalu merebahkan dirinya sehingga kepalanya terbentur batu di belakangnya. Aduh! Shanti Dewi cepat membalik dan berlutut. Melihat belakang kepala Tek Hoat menjendol, dia lalu menggosok-gosoknya dan mulutnya berbisik. Kasihan, orang muda yang malang. Saya tidak muda lagi, Paduka lebih muda. Tek Hoat, aku akan marah kalau kau terus-menerus merendahkan diri, menyebut aku putri dan Paduka. Engkau mau bersahabat ataukah tidak? Bibir yang merah itu cemberut. Baiklah, Shanti Dewi. Engkau tentu lebih muda daripada aku, Shanti Dewi tersenyum, agak lega karena wajah pemuda itu tidak sepucat tadi. Tentu saja, kau tadi bilang tidak muda lagi, agaknya engkau sudah kakek-kakek. Aku sudah tua, sudah terlalu tua oleh dosa. Sudah, jangan banyak cakap. Biarkan aku membalut luka-lukamu dan memberi obat-obat secukupnya. Dengan jari-jari tangan cekatan, sedikit pun tidak jijik melihat darah membeku dan luka kehitaman yang mengerikan, Shanti Dewi mengobati dan membalut luka-luka itu. Bukan main nyerinya, akan tetapi Tek Hoat menggigit giginya menahan sakit. Orang-orang muda, apakah kalian pernah bertemu dengan muridku? Tiba-tiba saja kakek bongkok itu berdiri di dekat mereka, membuat Shanti Dewi kaget dan hampir menjerit kalau saja dia tidak menutupi mulut dengan tangannya. Tek Hoat juga bangkit duduk dan memandang tajam, siap melindungi Shanti Dewi yang dipeluknya dengan lengan kiri. Ketika dia mengenal kakek bongkok yang tadi datang secara ajaib dan secara mujizat pula melerai pertempuran, dia bertanya dengan hormat. Lo Qianwei, siapakah murid Lo Qianwei itu? Dia pemuda gagah perkasa, tinggi besar dan usianya 25 tahun, namanya Kok Chu. Maafkan saya, Lo Qianwei, saya belum pernah bertemu dengan dia, jawab Tek Hoat sejujurnya. Kakek itu menghela napas panjang. Kalau begitu, biar aku mencari di lain tempat. Nanti dulu, Lo Qianwei. Shanti Dewi berseru ketika kakek itu berkelebat lenyap. Dalam sekejap mata saja kakek itu kelihatan lagi dan Tek Hoat diam-diam kagum bukan main. Selama hidupnya baru sekali ini dia bertemu dengan seorang yang memiliki kesaktian sehebat ini.
Kau mau bicara apa, Nona? Entah dia murid Lo Cianpue atau bukan, akan tetapi saya pernah mendengar nama Kokcu. Dia itu adalah Cao Kokcu putra sulung Jenderal Cao Liang yang dahulu kabarnya lenyap di gurun pasir, bukan? Kalau Lo Cianpue mencari dia, sebaiknya ke kota raja menemui Jenderal Cao Liang. Ai! Tiba-tiba kakek bongkok itu menepuk dahinya. Jadi putra Jenderal Cao? Sepasang matanya yang mencorong itu kini bersinar-sinar sehingga mengejutkan dan menakutkan hati Shanti Dewi dan Tek Hoat. Mata kakek ini tidak lumrah mata manusia, mencorong seperti mengandung api. Orang muda, engkau menderita keracunan yang lumayan. Di sini aku menerima berita tentang muridku, sudah sepatutnya pula kalau aku merubah sedikit keadaanmu agar lekas sembuh. Kakek itu lalu menggerakkan lengannya dan Shanti Dewi memandang dengan mata terbelalak dan ngeri. Kakek itu berdiri kurang lebih 3 meter jauhnya dari Tek Hoat, akan tetapi lengannya terus memanjang sampai akhirnya telapak tangannya menempel di punggung pemuda itu, mengusap beberapa kali di punggung, leher dan pundak, kemudian lengan itu ditarik. Aku pergi, terdengar suaranya akan tetapi orangnya sudah lenyap. Shanti Dewi bengong, menoleh ke kanan kiri dengan bulu tengkuk meremang. Sukar dia percaya bahwa kakek tadi seorang manusia, pantasnya sebangsa dewa atau juga siluman. Tiba-tiba Tek Hoat berseru kaget. Ai, aku sudah sembuh. Shanti Dewi cepat berlutut mendekati dan ketika dia memeriksa, benar saja, warna biru kehitaman di dadanya lenyap, juga luka-luka di leher dan pundaknya sudah tidak hitam lagi, bahkan hampir kering. Akan tetapi tubuhnya masih lemas sehingga ketika dia bangkit berdiri, dia terhuyung. Tek Hoat lalu berlutut. Terima kasih, Lo Cianpue. Akan tetapi kenapa kau kelihatan lemas sekali, Tek Hoat? Semua racun telah lenyap dari tubuh, dan luka-lukaku tidak ada artinya lagi. Akan tetapi tenagaku belum pulih dan aku perlu mengasuh. Pada saat itu terdengar sorak-sorai dan pertempuran makin menghebat, terdengar dari tempat itu. Mendengar ini, Shanti Dewi terkejut, cepat dia menarik lengan Tek Hoat dan diajaknya terus lari memasuki hutan yang lebat itu, makin jauh ke dalam. Kalau saja dia tahu bahwa sorak-sorai itu adalah tanda kedatangan pasukan pembantu dari negerinya, tentu dia tidak akan lari ketakutan. Setelah racun yang berada di tubuhnya lenyap semua berkat kesaktian kakek bongkok, tubuh Tek Hoat menjadi lemas sekali. Akan tetapi Shanti Dewi terus memaksanya untuk memasuki hutan lebih dalam sehingga pemuda ini berjalan terhuyung-huyung dipapah oleh darah itu. Hati pemuda ini terharu bukan main. Seorang darah begitu lembut dan halus, seorang putri kerajaan, kini memapahnya, tersaruk-saruk menerjang semak-semak belukar yang penuh duri sehingga kaki tangan darah itu yang tidak terlindung, luka-luka dan lecet-lecet berdarah. Akhirnya senja telah tiba dan biarpun di luar hutan itu orang masih dapat melihat keadaan, akan tetapi di tengah hutan besar yang lebat itu, di mana pohon-pohon raksasa dengan daun-daunnya yang lebat merupakan atap yang menghalangi sinar matahari yang sudah condong ke barat sudah amat gelap sehingga tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Kita berhenti di sini, Shanti Dewi berkata terengah-engah, sebagian karena lelah memapah tubuh Tek Hoat, akan tetapi terutama sekali karena tegang takut dikejar Tambolon. Tek Hoat menjatuhkan diri terguling, rebah di atas rumput. Shanti Dewi yang sudah lelah itu lalu membuat api unggun dan tak lama kemudian dia sudah duduk berlutut di dekat tubuh Tek Hoat yang rebah kelelahan. Dewi. Shanti Dewi, mengapa engkau begini bersusah payah untukku? Tek Hoat mengeluh, hatinya terharu sekali. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu, Tek Hoat. Sudah berkali-kali engkau menyelamatkan aku dengan taruhan nyawamu, apa artinya bantuanku ini selagi engkau dalam keadaan sakit? Hening sejenak. 7 hari lamanya aku di kereta itu, dan selama itu engkau berada di bilik kereta depan. Putri itu tersenyum dan mengangguk. Wajahnya memang sudah kelihatan merah oleh sinar api unggun, sehingga kalau toh sepasang pipinya berubah merah pun tidak akan kentara. Akan tetapi mengapa? Mengapa engkau bersembunyi? Engkau tahu, Tek Hoat. Banyak pihak yang jahat ingin menghalangiku kembali ke Butan. Setelah aku dilarikan oleh Bibi Putri Milana dari istana, aku bertemu dengan ayah angkatku, Jenderal Cao Liang. Aku diberi 2 losin orang pengawal dan di tengah jalan malah tertawan oleh Tambolon. Setelah engkau menyelamatkan aku dan mengantarku ke rumah Perdana Menteri Su, aku lalu ditemukan dengan Paman Panglima Jain dari Butan.
Agar perjalananku aman, maka aku lalu disuruh oleh Paman Jain agar bersembunyi di dalam kereta besar itu, dan tidak boleh memperlihatkan diri kepada siapapun juga. Bilik belakang itu adalah tempat alat-alat keperluanku. Akan tetapi engkau muncul pula dan karena engkau telah terluka ketika membantu kami, maka aku memerintahkan Paman Jain untuk menolongmu ke dalam bilik belakang. Ketika engkau masih pingsan, aku merawatmu. Akan tetapi engkau siuman dan aku lalu masuk kembali ke bilik depan. Jantung Tek Hoat berdebar tegang ketika dia teringat akan semua pengalamannya di dalam bilik kereta itu. Dan aku mengigau tentang dirimu, aku bernyanyi, menyebut-nyebut namamu, kau mendengar semua itu? Kembali Shanti Dewi tersenyum dan mengangguk. Karena keadaan Tek Hoat itulah maka mula-mula Shanti Dewi tertarik sekali, merasa kasihan dan timbul perasaan kasih di dalam hatinya terhadap pemuda ini. Dalam keadaan tidak sadar pemuda ini dengan jelas menyatakan cinta kasih yang mendalam terhadap dirinya dan hatinya merasa terharu sekali. Kalau begitu, Tek Hoat tidak mampu melanjutkan. Mengapa, Tek Hoat? Kalau begitu aku telah melakukan dosa besar terhadapmu, Shanti Dewi. Mengapa? Engkau seorang putri yang agung, seorang putri kerajaan yang mulia, seorang dara yang cantik jelita dan berbudi mulia, sedangkan aku. Kau adalah penolongku berkali-kali, sejak kau menyamar sebagai tukang perahu. Tidak, aku adalah seorang yang jahat sekali, Dewi. Lagi-lagi kau merendah. Sikapmu itu sungguh tidak menyenangkan, Tek Hoat. Penyesalan diri secara berlebihan tidak ada gunanya sama sekali kecuali mendatangkan perasaan muak kepada orang lain. Yang penting adalah menyadari bahwa dirinya telah bertindak keliru. Kesadaran ini akan mendatangkan perubahan, bukan hanya penyesalan kosong belaka. Maaf, akan tetapi kau sungguh tidak tahu siapa aku? Siapa bilang aku tidak tahu siapa engkau, Tek Hoat? Aku malah mengetahui lebih banyak tentang dirimu daripada engkau sendiri. Dulu ketika engkau hendak meninggalkan aku di Istana Perdana Menteri Su, aku tidak sempat lagi menceritakan hal ini. Sesungguhnya lah, aku lebih tahu daripada engkau sendiri tentang dirimu. Tek Hoat memandang terbelalak heran. Apa yang kau maksudkan, Dewi? Hati Shanti Dewi terharu. Pemuda itu kini menyebutnya Dewi dan satu-satunya orang yang menyebutnya demikian hanyalah Gak Bun Beng. Ada persamaan baginya antara pemuda ini dengan Gak Bun Beng. Maksudku, aku telah bertemu dengan ibumu yang bernama Ang Siok Bei. Dan aku telah mendengar ibumu bicara dengan Bibi Putri Milana sehingga terbukalah rahasia yang agaknya belum kau ketahui sendiri tentang dirimu. Tentu saja Tek Hoat terkejut bukan main dan bagaikan diserang ular dia bangkit duduk, tidak peduli akan tubuhnya yang lemas sehingga hampir dia terguling. Kau berjumpa dengan ibuku? Di mana? Kapan? Dan apa yang dibicarakannya dengan Putri Milana? Shanti Dewi tersenyum. Dia melihat gairah dan kerinduan membayang di mata pemuda itu ketika menyebut ibunya dan giranglah hatinya menyaksikan ini karena dia tahu bahwa pemuda ini mencinta ibunya. Sebelum aku menceritakan semua itu, aku ingin tahu lebih dulu apakah engkau mengenal nama Gak Bun Beng. Tiba-tiba wajah pemuda itu menjadi muram. Tentu saja. Sampai mati pun aku tidak akan melupakan nama itu. Dan engkau tadinya mengira dia sudah mati, bukan? Benar, akan tetapi aku girang bahwa dari Putri Milana aku mendengar bahwa dia masih hidup. Aku harus dapat mencarinya dan bertemu muka dengan dia. Kata-kata ini dikeluarkan dengan nada keras. Aku tahu, engkau masih menganggap dia musuh besarmu. Untung terbuka rahasia itu sehingga aku mengetahui, karena kalau tidak, dan engkau masih terus menganggap dia musuh besarmu, hal itu akan amat mendukakan hatiku, Tek Hoat. Ketahuilah bahwa dia itu sesungguhnya bukanlah musuh besarmu, bahwa Gak Bun Beng adalah semulia-mulianya manusia, seorang laki-laki sejati, seorang jantan yang patut dihormati dan dikagumi. Dewi, apa maksudmu? Dengarlah baik-baik apa yang kudengar dari pembicaraan antara ibumu dan Bibi Milana. Sebelum bertemu dengan Bibi Milana, ibumu sendiri, Bibi Ang Siok Bei itu, juga menganggap Gak Bun Beng sebagai musuh besarnya yang sudah mati. Akan tetapi ternyata Gak Bun Beng belum mati, bahkan sama sekali bukan musuh besarnya. Katakanlah dulu, Tek Hoat, apa yang diceritakan oleh ibumu tentang ayahmu dan tentang Gak Bun Beng?
Ibu menyatakan bahwa ayahku bernama Ang Tian Pak dan bahwa ayahku itu dibunuh oleh penjahat Gak Bun Beng yang juga telah berhasil dibunuh oleh ibu. Dan ternyata sekarang bahwa Gak Bun Beng masih hidup. Dia sama sekali bukan penjahat, melainkan seorang pendekar besar berhati mulia. Ibumu dahulu salah duga, Tek Hoat, dan beginilah menurut percakapan antara ibumu dan Putri Milana. Dahulu di waktu masih gadis, ibumu telah diperkosa oleh seorang penjahat muda yang dilakukan dalam gelap dan penjahat muda itu mengaku bernama Gak Bun Beng karena Gak Bun Beng adalah musuh besarnya. Kenapa kau? Shanti Dewi terkejut melihat pemuda itu memegangi kepalanya. Tidak apa-apa, teruskan. Tek Hoat berkata. Kepalanya seperti dihantam palu goda mendengar permulaan cerita itu, karena dia seolah-olah diejek dan disindir. Teringat akan perbuatannya sendiri yang melakukan segala kejahatan menggunakan nama Gak Bun Beng pula. Nah, tentu saja ibumu menganggap Gak Bun Beng sebagai musuh besarnya dan pada suatu hari, bersama wanita-wanita lain yang menjadi korban pemuda jahat yang menyamar sebagai Gak Bun Beng, ibumu dan beberapa orang wanita berhasil mengeroyok Gak Bun Beng sampai pendekar itu terjerumus ke dalam jurang yang dalam dan disangka mati. Ibumu lalu pergi dan tak pernah muncul kembali sehingga dia tidak tahu bahwa Gak Bun Beng belum tewas. Di antara para pengeroyok itu terdapat Bibi Milana. Bibi Milana akhirnya tahu bahwa Gak Bun Beng tidak berdosa, dan penjahat yang sesungguhnya telah tewas menebus dosanya. Akan tetapi ibumu agaknya tidak atau belum tahu sehingga ketika melahirkan engkau, dia hendak menanam bibit kebencian di hatimu terhadap Gak Bun Beng yang disangka pemerkosanya. Dengan wajah pucat sekali Tek Hoat memandang Shanti Dewi. Andai kata bukan putri itu yang bercerita seperti ini, bukan wanita yang dipujanya, dicintanya dan tentu saja dipercayanya, tentu dia akan marah dan akan membunuh yang bercerita itu. Dewi, demi Tuhan. Benarkah itu? Aku mendengar sendiri, dan perlu apa aku membohongimu? Lalu bagaimana? Lalu siapa orang itu? Siapa pemerkosa ibu dan ayahku itu? Dia bernama Wan Keng In, putra tiri dari pendekar super sakti sendiri. Jadi engkau masih cucu tiri pendekar super sakti dari Pulau Es, dan engkau bukan Shi Ang, karena itu si ibumu melainkan Shi Wan. Dan Ang Tian Pak, bisa jadi dialah kakekku, bekas ketua Butong Pai, ibu. Tek Hoat menjerit lalu terguling dan pingsan. Tentu saja Shanti Dewi menjadi sibuk sekali, mengguncang-guncang tubuh pemuda itu dan memanggil-manggil. Panglima Jain dan anak buahnya, juga pasukan yang baru tiba dan berhasil menyelamatkan mereka, dibantu pula oleh Si Tian Hoatsu dan Teng Xiang In, setelah Tambolon dan anak buahnya melarikan diri, bingung karena Putri Shanti Dewi dan Tek Hoat tidak berada di dalam kereta. Celaka, kita kena diperdaya musuh. Jain berseru dan dia lalu menyebar orang-orangnya untuk mencari ke sana-sini. Nenek gila itu sungguh keterlaluan. Tidak salah lagi, tentu mereka telah berhasil menawan sang putri dan pemuda itu. Pemuda itu terluka hebat, tentu tidak mampu melawan. Awas kau, Dulganini, sekali ini aku tidak akan mengampunimu kalau sampai terjadi apa-apa dengan sang putri. Si Tian Hoatsu membanting-banting kakinya. Suhu, kenapa tidak tadi-tadi kau merobohkan nenek itu dan baru sekarang mengancam setelah dia pergi dan berhasil menculik sang putri? Muridnya menegur dan kakek itu hanya menunduk dan menarik napas panjang. Harus diakuinya bahwa dia lemah terhadap bekas istrinya itu sehingga kini mengakibatkan malapetaka. Betapapun juga, kita harus berusaha mencari dan mengejar mereka. Panglima Jain yang merasa khawatir sekali akan keselamatan putri junjungannya berkata. Tiba-tiba terdengar Siang In berseru nyaring. Hei! Kiranya kau laki-laki genit juga berada di sini. Semua orang menengok dan ternyata yang muncul adalah Suma Qianbu. Seperti telah kita ketahui, baik kakek Si Tian Hoatsu maupun Panglima Jain dan 4 orang pembantunya pernah berkenalan dengan Qianbu, bahkan sama-sama menjadi tawanan Tambolon, kemudian sama-sama melarikan diri di atas rakit dan melawan anak buah Tambolon. Tentu saja kemunculan pemuda perkasa ini menggirangkan semua orang. Akan tetapi Siang In yang girang sekali bertemu kembali dengan pemuda ini, tidak memberi kesempatan kepada orang-orang lain untuk menyambut Qianbu. Dia sudah lari menghampiri Qianbu dengan kegembiraan meluap dan tak terbendung lagi dia memegang lengan tangan Qianbu sambil bicara dengan asyik, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada Qianbu untuk bernapas lagi.
Siang In teringat akan pertemuannya yang pertama dengan Qian Bu, maka sambil tertawa cekikikan menutupi mulutnya dia menceritakan dengan suara nyerocos tiada hentinya tentang pengalamannya, betapa dia menjadi murid si Tian Hoatsu dan lain sebagainya. Kau ingat pertemuan kita dahulu? Wah, aku sudah kangen sekali kepada Pek Liong, kudaku yang hebat itu. Kau menyebutnya keledai, ya? Salah. Dia itu kuda peranakan keledai, jadi masih kuda juga namanya. Dan aku sekarang sudah lebih pandai meniru gayamu dahulu itu. Hayo kita ke sana, kuperlihatkan kepadamu. Siang In menowel dagu Qian Bu begitu saja di depan banyak orang lalu menarik tangan Qian Bu pergi dari situ. Semua orang tersenyum-senyum dan si Tian Hoatsu tertawa bergelak melihat kepolosan sikap darah remaja yang masih kekanak-kanakan itu. Wajah Qian Bu menjadi merah sekali. Pemuda ini menyeringai dan serba salah, akan tetapi kalau dia berkeras menolak, dia merasa tidak tega. Darah itu begitu polos, begitu jenaka dan kekanak-kanakan sehingga di balik semua lagatnya itu tidak tersembunyi maksud-maksud tertentu, melainkan wajar terbawa oleh kegembiraannya. Maka dia pun membiarkan dirinya ditarik menjauhi semua orang sehingga tidak tampak lagi oleh mereka. Nah, kau lihat. Bukankah begini lagak wanita genit memikat itu? Siang In mulai beraksi, mengitari tubuh Qian Bu, berlagak, mengerling, tersenyum simpul, manisnya bukan main, melebihi orang yang ditirunya sendiri, yaitu Mao Xiao Moli. Dia menowel, menyodok, mencubit dengan wajah menengadah, begitu menantang, begitu menggoda agar Qian Bu memuji kepandaiannya. Akan tetapi, darah itu sama sekali tidak tahu bahwa yang dihadapinya sekarang ini bukanlah Qian Bu yang dahulu lagi. Bukan Qian Bu yang masih hijau dan kekanak-kanakan pula. Qian Bu yang sekarang adalah seorang laki-laki bukan kanak-kanak lagi, sudah digembleng dalam buayan asmara dan permainan cinta oleh Lau Hongkui si siluman kucing, sudah diperkenalkan dengan madunya asmara yang memabokkan, sudah pernah menghamba kepada nafsu berahi. Kini, melihat bibir yang manis, merah merkah itu setengah terbuka menantang sekali, tersenyum simpul melihatkan sedikit gigi putih dan ujung lidah. Melihat cuping hidung mancung itu agak kembang kempis dan mata itu menyambar-nyambar dengan kerlingan memikat, dada yang mulai membusung itu mengalun naik turun, pinggang yang ramping berliuk dan pinggulnya bergerak-gerak memutar ke kanan kiri, dua kuncir rambut yang hitam panjang itu menari-nari di belakang pinggulnya saking panjangnya, jantung Qian Bu sudah berdebar seperti mau pecah. Kau menggemaskan. Dia berbisik dan ketika darah itu dengan sikap manja dibuat-buat seperti hendak merangkul leher dengan kedua lengan, menyentuh pundaknya, dia segera menyergap, merangkul dan mencium mulut itu dengan bibirnya, dikecupnya dengan penuh kemesraan dan penuh semangat, sampai lama tidak dilepaskannya. Siang In gelagapan seperti seekor anak ayam jatuh ke air, tak dapat bernapas dan meronta-ronta, dari kerongkongannya keluar suara ah-ah karena mulutnya tersumbat, kedua kakinya menyepak-nyepak seperti seekor kuda marah. Setelah akhirnya Qian Bu melepaskannya, dia memandang pemuda itu dengan sepasang mata yang terbelalak lebar, seperti mata seekor kelinci ketakutan, kemudian tangan kanannya menyambar ke depan. Plak-plak-plak. 3 kali pipi kiri Qian Bu ditamparnya sampai ada tapak tangan merah di atas pipi itu. Kau jahat. Kau menjijikkan. Gadis itu lalu menangis dan membalikkan tubuh lagi sambil meludah cah-cicuh ke kanan kiri. Tentu saja semua orang terkejut dan terheran-heran melihat darah itu berlari keluar dari gerombolan pohon sambil menangis, kemudian menubruk dan merangkul gurunya sambil menangis terseduh-seduh. Ada apa? Apa yang terjadi? Si Tian Hoatsu bertanya, akan tetapi gadis itu hanya membanting-banting kedua kakinya tanpa mau memberitahu dan terus menangis. Kenapa, Siang In? Dan di mana Suma Kongcu? Tanya pula gurunya, akan tetapi gadis cilik itu hanya menggeleng-geleng kepala dengan keras dan masih menangis, menyembunyikan mukanya di baju suhunya. Jain mengejar ke tempat dari mana gadis itu tadi lari keluar, akan tetapi dia tidak melihat Qian Bu lagi. Kemudian dia memperoleh keterangan dari seorang anak buahnya bahwa pemuda itu setelah mendengar keterangan darinya tentang semua peristiwa yang baru terjadi, bahwa mungkin Shanti Dewi dan Tek Hoat dilarikan oleh Tambolon dan anak buahnya karena Tek Hoat dalam keadaan terluka hebat, lalu pergi dan mengatakan hendak mengejar dan mencari mereka. Jain lalu kembali dan menceritakan hal ini kepada si Tian Hoatsu. Setelah Siang In mendengar bahwa Qian Bu telah pergi, barulah dia menghentikan tangisnya dan dia lalu duduk termenung-menung menunjang dagunya, dengan mulut cemberut dan bersungut-sungut, kadang-kadang menelan ludah.
Sementara itu, Qian Bu cepat lari dari tempat itu. Dia merasa malu dan menyesal sekali mengapa dia sampai lupa diri dan berbuat seperti itu terhadap seorang dara remaja seperti Xiang In. Dia merasa serba salah, maka dia pergi dari situ, bertemu dengan seorang pembantu Jain dan menanyakan urusan. Ketika mendengar bahwa Shanti Dewi terculik musuh, dia terkejut dan khawatir sekali. Betapapun juga, cintanya terhadap putri Butan itu masih melekat di kalbunya, bahkan luka oleh penolakan putri itu masih belum sembuh. Diam-diam dia harus mengakui bahwa luka itulah yang membuat dia mudah tergoda oleh Lau Hongkui. Andai kata cinta kasihnya diterima dan dibalas oleh Shanti Dewi, jangankan baru Hongkui, biar ada 7 bidadari turun dari kahyangan untuk menggodanya, tentu dia tidak akan runtuh. Dan godaan Hongkui sebagai akibat patah hatinya terhadap Shanti Dewi itu mendatangkan akibat yang hebat, membuat dia lemah menghadapi wanita sehingga di depan Xiang In tadi pun dia tidak dapat menahan diri. Kini, Shanti Dewi yang dicintanya diculik orang. Dia lalu menyusup-nyusup ke dalam hutan yang lebat itu karena dia menduga bahwa agaknya menghadapi pasukan besar Butan, Tambolon tentu membawa lari putri itu dan bersembunyi di dalam hutan lebat ini. Hutan itu makin lebat dan makin gelap saja. Malam itu terpaksa Qian Bu bermalam di atas pohon besar. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik tinggi baru dia terbangun. Tubuhnya terlalu lelah sehingga tidur di atas pohon itu amat nikmat, membuat dia pulas sampai hampir siang baru terbangun oleh suara yang terdengar di bawah pohon. Ketika dia memandang ke bawah, dapat dibayangkan betapa kagetnya melihat Tambolon dan nenek hitam yang lihai itu berjalan perlahan dan menengok ke kanan kiri. "Tidak salahkah kau, Tambolon?" Terdengar nenek itu mengomel. "Awas, akan kujewer telingamu kalau putri itu tidak berada di sini." "Tidak mungkin salah, Subo." Di dalam keributan, putri itu menghilang. Mana lagi kalau tidak ke hutan lebat ini, dan tadi kita menemukan jejak mereka dan sedikit darah. Agaknya putri itu lari bersama Tek Hoat yang sudah terluka. "Heh, pemuda itu memang hebat. Tapi sudah terluka parah, Subo. Terkena guratan kuku Subo 2 kali, mana bisa dia bertahan hidup? Dan masih terkena pukulan dan tendangan. Andai kata dia belum mampus pun, tentu tidak akan mampu melawan lagi." Mereka melanjutkan perjalanan, menyusup-nyusup dan perlahan-lahan sambil memandang ke kanan kiri. 2 orang itu tidak tahu betapa diam-diam Qian Bu membayangi mereka dari jauh, dengan hati-hati sekali. Qian Bu berani bergerak kalau kedua orang itu bergerak sehingga suara keresekan kaki mereka menginjak daun-daun kering menyembunyikan suara berisik dari kakinya sendiri. Kalau mereka berhenti, dia pun cepat berhenti. Tiba-tiba nenek itu berhenti dengan mendadak. "Aku mendengar suara orang," bisiknya. Tambolon terkejut, memasang telinga, akan tetapi tidak mendengar apa-apa. "Tidak ada suara, Subo." "Tolol. Tadi aku mendengar suaranya dari belakang." Tambolon membalik dan memandang ke belakang. Sunyi saja. Diam-diam dia mengomeli Subonya yang dianggapnya sudah pikun. Mana mungkin ada orang di belakang? Kalau ada tentu sudah mereka lewati dan mereka lihat tadi. "Tidak ada siapa-siapa, Subo. Mari kita lanjutkan. Aku dapat menduga kemana mereka pergi." "Kemana?" "Hutan itu. Aku sudah mengenal betul hutan ini. Satu-satunya sumber air di hutan ini adalah di depan, di bawah pohon pek yang besar. Dan kalau Tek Hoat terluka parah, tentu mereka membutuhkan air. Agaknya kesanalah mereka." "Benarkah?" "Jangan salah, Tambolon, aku sudah gelisah, duri-duri ini tidak enak sekali mencakar-cakar kaki," nenek itu mengomel lagi. Diam-diam Qian Bu makin berhati-hati. Nenek ini boleh jadi sudah pikun, akan tetapi ternyata masih memiliki kepekaan seorang ahli silat tinggi yang biarpun tidak mendengar dengan telinganya, mampu menangkap dengan kepekaannya. Kembali dia mengikuti sampai agak jauh, makin lama makin mendalam di hutan yang amat lebat. "Hus!" Tiba-tiba Tambolon mengeluarkan suara desis ini. Mereka berdua mendekam dan Tambolon menuding ke depan. Dari jauh Qian Bu melihat hal ini, maka dia cepat mendaki pohon besar, tidak berani meloncat, khawatir kalau melanggar daun kering. Dia mendaki tanpa mengeluarkan suara dan dari atas dia melihat ke arah yang ditunjuk oleh Tambolon. Jantungnya berdebar tegang.
Tak salah lagi, wanita cantik jelita yang menuruni jalan menurun ke arah sumber air itu, yang pakaiannya kusut dan rambutnya aut-autan namun masih tampak luar biasa cantiknya, adalah Shanti Dewi yang dicari-carinya. Dara bangsawan itu menuruni jalan berbatu yang licin sambil membawa sebuah periuk air butut dari tanah, sama sekali tidak tahu bahwa ada bahaya mengancam di belakangnya. Tentu saja Tambolon menjadi girang sekali melihat putri Butan ini. Putri ini merupakan orang yang sangat berharga baginya, karena kalau putri ini berada di tangannya, seolah-olah dia memegang kekuasaan atas Raja Butan di dalam tangannya. Maka dia lalu berjalan berindap-indap menuruni jalan itu, lupa kepada gurunya yang ditinggalkan begitu saja dan nenek Durganini yang pikun itu telah mulai melenggut dan mengantuk di tempatnya karena dia memang sudah lelah sekali. Bagaikan seekor harimau yang mengintai dan mendekati calon mangsanya, Tambolon berjingkat-jingkat mendekati, kemudian mengambil ancang-ancang dan diterkamnyalah putri Shanti Dewi yang sedang mengambil air dengan periuk butut itu. Bres! Ai! Yang menjerit itu adalah Shanti Dewi ketika tiba-tiba dia mendengar gerakan orang dan ketika menoleh dia melihat Tambolon menubruknya. Akan tetapi pada saat itu dari samping juga meloncat seorang pemuda yang bukan lain adalah Sumakian Bu sehingga bertemulah pemuda ini dengan Tambolon di tengah udara. Tubuh Tambolon terbanting ke samping dan Raja Liar ini terkejut bukan main ketika melihat bahwa yang menghalanginya adalah pemuda tampan yang sudah diketahuinya amat lihai itu. Keparat, berani engkau menghalangiku, bentaknya. Tambolon, manusia kejam. Sekali ini aku akan membunuhmu, bentak Sumakian Bu. Bu Koko. Shanti Dewi berseru girang ketika dia mengenal pemuda itu, akan tetapi dia khawatir sekali. Cepat diraihnya periuk yang sudah terisi air itu dan dia menjauhkan diri dari mereka yang sudah saling serang dengan dahsyatnya itu. Shanti Dewi, kau larilah cepat. Kian Bu berseru sambil mengelak ketika pedang Tambolon menyambarnya, dan secepat kilat dia menghantam dengan pengerahan Swat Im Sinkang yang amat dingin. Tambolon terkejut, tidak berani menerima pukulan yang dahsyat dan berhawa dingin itu, mengelak sambil menyabetkan pedangnya dari samping, juga menggerakkan tangan kirinya mencengkeram. Namun kembali Kian Bu dapat mengelak dengan mudah karena baginya, semua gerakan Tambolon masih terlampau lambat. Dengan marah pemuda itu terus mainkan ilmu silat tangan kosong yang amat tinggi mutunya. Sebagai putra tersayang dari Putri Nirahai, tentu saja dia banyak mewarisi ilmu-ilmu silat tangan kosong yang banyak dikenal ibunya. Sebentar dia mainkan Sincoakun, silat ular sakti, lalu dirubah dengan jurus-jurus dari Patmokun, silat 8 iblis, yang telah digabung dengan Patsian Kun, silat 8 dewa. Dengan ilmu-ilmu silat tinggi yang diubah-ubah ini, biarpun dia memegang pedang, Tambolon yang kasar itu menjadi bingung dan beberapa kali dia kena ditendang dan digampar, dan hanya mengandalkan tubuhnya yang kekar dan kebal itu saja maka dia masih belum roboh. Akan tetapi beberapa kali tamparan tangan Kian Bu yang mengandung Swat Im Sinkang membuat dia menggigil dan jerihlah Raja Liar ini. Subo, tolong. Subo. Akan tetapi nenek itu tidur mendengkur dengan mulut terbuka, giginya ompong semua sehingga ilernya tidak ada yang menahan lagi, mengalir turun melalui ujung bibirnya. Subo! Tambolon berteriak. Des! Tubuhnya terpental dan terguling-guling terkena tendangan Kian Bu dan Raja Liar ini terus sengaja menggulingkan dirinya ke dekat Subonya, tidak peduli pakaiannya menjadi kotor semua. Subo! Subo, bangun, bangun, tolonglah aku. Kini dia mengguncang-guncang tubuh Subonya. Ah, plak-plak. Aduh. Memang sedang sialan Tambolon sekali ini. Karena terkejut dibangunkan secara keras, nenek Durganini terbangun dalam keadaan bingung dan tanpa memilih bulu lagi kedua tangannya menampar sehingga kedua pipi Tambolon kena ditampar sampai bengkak-bengkak. Subo, ini aku. Itu di sana musuhku. Tambolon berteriak sambil memegangi mukanya yang bengkak dan terasa nyeri bukan main. Hampir copot giginya oleh tamparan nenek itu. Apa? Hei, kaukah itu? Siapa? Mana? Nenek itu masih bingung karena semangatnya masih tertinggal di luar setengahnya. Itu dia musuh kita, Subo. Bunuhlah dia. Tambolon menuding. Kini nenek Durganini dapat melihat Kian Bu. Timbullah kemarahannya karena dia merasa terganggu tidurnya yang amat menyenangkan tadi, terbongkok-bongkok menghampiri Kian Bu. Keparat, kau berani mengganggu tidurku, ya? Kau sudah bosan hidup barangkali?
Nenek itu menggerakkan tongkatnya. Wir, siut. Tongkat itu menghantam ke arah kepala Qian Bu. Pemuda ini sudah mengerti bahwa nenek ini amat lihai dan pandai ilmu sihir, maka dia cepat menangkis dengan lengannya sambil mengerahkan tenaga Swat Im Sin Kiang. Plak! Dingin bukan main. Nenek itu menggigil, kemudian dia berkemak-kemik dan melontarkan tongkatnya. Coba kau lawan ini, orang muda yang banyak tingkah. Qian Bu sudah tahu bahwa nenek ini adalah seorang ahli sihir, maka dia sudah mengerahkan sinkangnya. Ayahnya sendiri adalah seorang yang terkenal dengan julukan pendekar siluman, memiliki kekuatan gaib. Akan tetapi kekuatan gaib ayahnya itu bukanlah ilmu yang dapat diturunkan kepada orang lain, melainkan kekuatan pembawaan yang tidak dapat diajarkan. Namun, sebagai seorang putra pendekar sakti, tentu saja dia tahu bahwa dengan pengerahan sinkang dia dapat melawan pengaruh sihir. Dia sudah mengerahkan sinkangnya, akan tetapi ternyata dia masih kalah kuat dan terpengaruh juga. Tongkat yang dilontarkan itu tiba-tiba berubah menjadi seekor naga hitam yang mulutnya mengeluarkan api dan matanya mencorong menakutkan. Kalau orang lain, tentu sudah lemas dan tidak berani melawan. Akan tetapi Qian Bu, biarpun kalah kuat dan matanya masih melihat tongkat sebagai naga, sama sekali tidak menjadi gentar dan dia menyambut terkaman naga itu dengan hantaman kedua tangannya yang mengandung tenaga Fiang Sinkang, tenaga sakti inti api, di tangan kanan dan tenaga Swat Im Sinkang, tenaga sakti inti salju, di tangan kiri. Blar. Dar. Bukan main hebatnya gabungan dua tenaga ini yang merupakan inti dari ilmu orang-orang Pulau Es. Biarpun naga itu hanyalah jadi-jadian dan hasil ilmu sihir dari nenek Durganini, namun karena nenek itu tidak kuat menghadapi penggabungan tenaga sakti itu, naga itu lenyap dan ternyata tongkat hitam itu telah terbanting ke atas tanah dalam keadaan patah-patah. Ai! Nenek itu menjerit dengan suara tinggi sekali sehingga terdengar amat tajam seperti mengiris jantung. Bocah lancang, lihat ini. Qian Bu yang menjadi besar hati karena melihat pukulannya memusnahkan ilmu sihir tadi, memandang dan inilah kesalahannya. Dia disuruh memandang dan dia memandang, maka seketika dia terkejut sekali karena melihat nenek itu seperti bukan lagi nenek Durganini, melainkan Putri Nirahai, ibunya sendiri. Ibu! Dia berteriak, menggosok-gosok matanya. Hihik, aku memang ibumu. Kesinilah, nak. Qian Bu lari menghampiri. Des. Pemuda itu terpelanting dan kepalanya terasa pening ketika dia menerima hantaman tangan kurus yang bertenaga mujizat itu. Untung dia tadi dalam kagetnya karena, ibunya, memukul, masih sempat miringkan kepalanya sehingga yang terkena hanya tengkuknya, bukan kepalanya. Qian Bu kaget dan bingung. Mengapa ibunya memukulnya sedemikian rupa? Dia memandang dan masih saja ibunya yang berdiri di situ. Ibu! Hayo berlutut kau! Ibunya berkata dan Qian Bu berlutut. Subo, pergunakan pedangku. Tambolon berteriak dan melemparkan pedangnya, diterima oleh nenek Durganini yang oleh Qian Bu masih kelihatan sebagai ibunya itu. Pemuda ini bingung. Mengapa Tambolon menyebut ibunya Subo? Pada saat itu, tiba-tiba turun hujan dari atas langit. Memang sejak tadi cuaca sudah mendung dan beberapa air hujan pertama menimpa kepala Qian Bu. Des! Dingin sekali rasanya air hujan itu menimpa kepalanya dan mata Qian Bu terbelalak. Kiranya yang disangka, ibunya, itu adalah nenek Durganini yang buruk dan yang kini sudah mengangkat pedang hendak membacok kepalanya. Otomatis Qian Bu mengerahkan tenaga Fiang Sinkang dan sambil melompat dia mengirim pukulan. Blar! Pedang di tangan nenek itu terpental dan nenek itu sendiri terhuyung ke belakang. Qian Bu meloncat ke belakang dan siap menghadapi dua orang lawannya itu. Sementara itu, hujan turun dengan derasnya. Dan tiba-tiba nenek itu menangis. Aduh, celaka. Tambolon. Tambolon. Mana payung? Mana payung? Wah, aku bisa masuk angin kehujanan, bisa kumat penyakit tulangku, terseok-seok nenek itu lari mencari tempat untuk meneduh, di bawah sebatang pohon besar. Suma Qian Bu tidak memperhatikan guru dan murid itu lagi. Dia mencari-cari dengan pandang matanya, kemudian dia lari mengejar ke arah larinya Shanti Dewi dengan hati penuh kekhawatiran terhadap darah bangsawan itu. Hujan masih turun dengan derasnya dan akhirnya dia melihat sebuah kuil bobrok di tengah-tengah hutan.
Cepat dia menghampiri kuil rusak itu dan berindap-indap masuk, lalu dia cepat menyelinap dan bersembunyi di balik pilar. Apa yang dilihatnya? Di sana, di sebelah dalam kuil tua itu, dilihatnya Tek Hoa terbah terlentang, agaknya menderita sakit. Pundak dan lehernya dibalut, dan Shanti Dewi dengan sikap mesra dan penuh kasih sayang sedang memberi minum kepada pemuda itu. Dewi, kau bilang Tambolon dan Durganini? Aku harus melawan mereka, aku harus melindungimu. Terdengar Tek Hoat berkata dan pemuda itu hendak bangkit. Akan tetapi Shanti Dewi memegang pundaknya. Jangan, Tek Hoat, engkau baru saja sembuh, tenagamu belum pulih, mana mungkin engkau melawan mereka? Sama dengan membunuh diri. Biarlah, kita bersembunyi di sini. Kalau Tian menghendaki, mereka tentu tidak akan mampu menemukan kita. Kalau memang dikehendaki bahwa kita akan mati di tangan mereka, biarlah kita mati bersama. Penglihatan dan pendengarannya di waktu itu seperti ujung pedang tajam meruncing menusuk-nusuk jantungnya. Kian Bu menjadi makin patah hati. Kiranya Shanti Dewi menolak cintanya karena putri itu mencinta Tek Hoat? Dia lalu keluar lagi dan lari ke tempat tadi. Tidak. Shanti Dewi tidak akan dapat diketemukan mereka. Tidak seorang pun di dunia ini boleh mengganggu kebahagiaan putri itu. Dilihatnya nenek itu masih mengeluh panjang pendek kehujanan di bawah pohon dan Tambolon sedang duduk bersila mengumpulkan tenaga dan luka-lukanya akibat pertandingan berturut-turut melawan orang-orang muda yang perkasa, yaitu melawan Tek Hoat kemudian menghadapi Kian Bu tadi. Iblis keji, kalian harus mampus. Kian Bu berteriak seperti orang gila karena dia dilanda kekecewaan, patah hati yang membuat dia marah bukan main, apalagi dianggapnya dua orang ini mengancam keselamatan Shanti Dewi. Dengan terjangan kilat dia membuat nenek Durganini dan Tambolon yang tidak menduga-duga itu terlempar ke belakang dan terguling-guling. Melihat kedahsyatan pemuda ini, Tambolon dan nenek Durganini menjadi jerih dan mereka lalu melarikan diri tunggang langgang. Tadinya Tambolon hendak melawan, mengandalkan gurunya. Akan tetapi nenek itu sudah habis semangatnya bertempur tertimpa hujan basah kuyup. Seperti batang kering tertimpa hujan, menjadi lemas dan dia hanya mengomel panjang pendek sambil melarikan diri pontang-panting bersama muridnya, meninggalkan hutan itu jauh-jauh sambil berteriak-teriak memanggil anak buah mereka. Kian Bu tidak mengejar. Sejenak pemuda yang patah hati ini berdiri tegak seperti patung, tidak peduli akan turunnya hujan deras yang menyiram tubuhnya. Lalu dengan langkah gontai dia bergerak, tersaruk-saruk dan pergi tanpa tujuan tertentu. Hanya satu hal yang terasa di dalam dadanya, hatinya tertekan hebat. Tidak dipedulikan pula kulit-kulitnya lecet akibat pertempuran dan akibat duri-duri runcing merobek celana di pahanya berdarah. Dibiarkannya saja darah bercampur air hujan, seolah-olah darah itu mengucur dari dalam hatinya. Semangatnya melayang-layang dan dia merasa kesedihan yang luar biasa menguasai hatinya, membuat dua butir air matanya keluar dan bercampur dengan air hujan mengalir terus ke dagunya. Kilat menyambar-nyambar dan hujan yang turun deras itu menimbulkan suara aneh, seperti bisikan, seperti nyanyian, mungkin terdengar riang gembira bagi yang sedang bersuka, namun bagi Kian Bu terdengar amat menyedihkan. Bukanlah cinta kasih kalau menimbulkan duka dan kecewa. Bukanlah cinta kasih kalau merupakan pengejaran nikmat dan suka. Bukan cinta kasih kalau mengandung dendam dan benci, marah, iri dan dengki. Hati yang patah bukanlah karena cinta, melainkan karena tidak tercapai apa yang diinginkannya, karena kecewa, karena itu bukanlah cinta namanya yang menimbulkan hati yang patah dan luka. Lalu apakah cinta kasih itu? Kalau kesemuanya itu tidak ada di dalam batin, kalau kita bebas dari semua itu, bersih dari semua itu, bukan dibebaskan atau dibersihkan, melainkan bebas karena kesemuanya itu sudah diinsyafi benar-benar, di dalam kebebasan itulah cinta kasih baru mungkin ada. Paman, kenapa engkau meninggalkan aku? Cheng Cheng menegur topeng setan ketika akhirnya dia dapat menyusul orang itu. Topeng setan diam saja, tidak menjawab, melainkan menarik napas panjang dan melangkah terus dengan lebar. Karena kakinya panjang langkahnya pun lebar sehingga sibuklah Cheng Cheng harus mengimbangi kecepatannya. Satu langkah dari kaki topeng setan berarti dua langkah dari Cheng Cheng, kadang-kadang malah tiga langkah karena langkahnya kecil-kecil. Paman, kenapakah? Apakah paman marah kepadaku? Cheng Cheng bertanya lagi, kini dengan khawatir dia memegang lengan topeng setan. Mereka sudah pergi jauh dan tiba di tempat sunyi. Topeng setan berhenti dan memandang Cheng Cheng, agaknya sukar untuk mengeluarkan kata-kata.
Kemudian dia menjawab. Bagaimana aku bisa marah kepadamu, Cheng Cheng? Tidak, aku hanya ingin meninggalkanmu, karena aku insyaf bahwa tempatmu di sanalah, bersama mereka itu. Engkau seorang gadis terhormat, seorang gadis perkasa, engkau tidak semestinya bersama dengan aku. Ai, Paman, mengapa? Bukankah selama ini kita bersama-sama? Kita bersusah payah bersama, menghadapi maut bersama dan engkau telah melakukan segala itu untukku? Mana mungkin aku dapat kau tinggalkan begitu saja? Tidak, kemanapun engkau pergi, aku ikut, Paman. Aku tidak mau tinggal dengan siapapun juga. Aku mendengar tadi kau hendak diambil mantu oleh jenderal tadi. Jenderal kau? Ah, dia itu orang yang jujur dan terbuka. Mungkin dia hanya berkelakar saja. Tiba-tiba topeng setan memegang lengan gadis itu. Cheng Cheng, tahukah kau siapa putra sulung jenderal itu? Entah, aku tidak tahu dan aku tidak mau tahu. Apakah aku ini seekor anjing, kucing atau kuda saja mau dijodohkan secara demikian mudah dengan orang yang tak pernah kulihat? Tidak, aku tidak sudi, biarpun dia itu putra jenderal kau yang kuhormati dan kusayang itu. Dan aku tidak mau berpisah dari engkau, Paman. Aku tidak mempunyai tempat tinggal, aku orang miskin dan perantau yang sengsara. Masa engkau seorang gadis muda akan menjadi seorang terlantar seperti aku? Tidak. Mari kuajak kau ke barat, Paman. Kita ke Butan. Putri Shanti Dewi juga sudah pulang ke Butan, dan aku adalah adik angkatnya. Setidaknya, di sana aku masih mempunyai rumah peninggalan kakekku. Marilah kita ke sana, Paman. Dan bagaimana dengan dia? Dia siapa? Musuh besarmu. Oh, dia. Kalau aku dapat bertemu dengan dia, kubunuh dia. Kalau tidak bertemu, sudah saja, kuanggap dia sudah mampus. Cheng Cheng, engkau benar-benar tidak dapat menerima uluran cinta kasih dari Pangeran Yunghua? Cheng Cheng menggeleng kepala. Aku sudah tidak berharga lagi, dan sudah kuceritakan kepadamu, Paman. Aku mau hidup sendirian saja. Maksudku dengan Paman kalau Paman sudi menganggap aku sebagai anak sendiri. Bagaimana, Paman? Sukakah Paman mengantar aku ke Butan? Kemanapun engkau pergi, aku akan mengantarmu, Cheng Cheng. Paman amat baik kepadaku, hanya karena aku mengingatkan Paman akan wanita itu? Apakah Paman tidak dapat melupakan dia? Sampai mati pun aku tidak akan melupakan dia, Cheng Cheng. Kenapa Paman membunuhnya? Topeng setan menunduk dan Cheng Cheng menyesal telah mengajukan pertanyaan itu. Maaf, Paman. Tak perlu dijawab pertanyaanku itu. Aku telah gila, aku telah mabok tidak sadar, akan tetapi penyesalan seumur hidup terasa. Cheng Cheng, suara topeng setan gemetar dan Cheng Cheng ikut terharu. Marilah kita melanjutkan perjalanan. Dunia begini indah, mengapa kita harus mengenang yang sudah susah? Di sepanjang perjalanan Cheng Cheng berusaha untuk bersikap gembira. Dia lalu menceritakan pengalaman ketika ditawan oleh Tambolon. Ketika itu, aku memiliki tenaga yang amat dahsyat, Paman. Entah mengapa, akan tetapi sekarang telah berkurang kedahsyatan tenaga itu. Betapapun, masih jauh lebih kuat daripada sebelum itu. Paman lihat. Cheng Cheng menghampiri sebongkah batu dan mengayun tangannya yang halus. Dar. Batu itu pecah berkeping-keping. Topeng setan mengangguk-angguk. Itu adalah berkat khasiat anak ular naga, Cheng Cheng. Untung sekali, engkau kehilangan racun di seluruh tubuhmu yang kau dapat dari Bantok Moli dan sebagai gantinya engkau memperoleh kekuatan Sinkang yang dahsyat dari khasiat anak ular naga itu. Kau ajarkan aku ilmu silat agar aku kelak dapat membantumu kalau ada musuh kuat menentang kita, dan agar aku dapat melawan musuh besarku yang juga amat lihai itu, Paman. Baik, Cheng Cheng, perlahan-lahan akan kuajarkan segala ilmuku kepadamu. Topeng setan tidak mau menceritakan akan ilmu baru yang belum lama ini dikuasainya, yaitu tenaga Sin Leong Hokte dan ilmu silat Sin Leong Chiang Hoat. Ketika pada suatu hari Cheng Cheng menyatakan keheranannya melihat sinar mata topeng setan yang kini berbeda dari biasanya, mencorong dan berapi, dia menjawab sederhana. Mungkin hanya penglihatanmu saja, Cheng Cheng, atau mungkin karena aku kehilangan lenganku. Biarpun dia sedang menuju ke barat,
Akan tetapi Cheng Cheng tidak pernah menghentikan kebiasaannya mencari musuh besarnya dengan cara bertanya-tanya kepada para pemilik warung atau rumah penginapan, para pelayan yang diajaknya bercakap-cakap. Mereka melakukan perjalanan seenaknya, bahkan kadang-kadang menyimpang untuk menikmati suatu tempat di pegunungan yang terkenal indah pemandangannya. Pada suatu hari, selagi Cheng Cheng dan Topeng Setan duduk makan di warung makan, kembali Cheng Cheng menggunakan kesempatan ini untuk bertanya-tanya tentang seorang pemuda tinggi besar bernama Kok Chu, barangkali para pelayan dan pemilik warung itu ada yang pernah melihatnya. Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.